yang hari ini akan menyampaikan info-info yang sudah Bapak Ibu Guru tunggu-tunggu nih ya sepertinya ya. Jadi udah ada beberapa peserta juga yang dari kemarin follow up ke kami nih panitia, nanya kapan diumumin gitu. Nah, sekaranglah saatnya. Bapak Ibu tegang, deg-degan, bersabar. Jadi seperti yang tadi saya sudah mention, hari ini kita akan melakukan pengumuman 5 finalis yang akan masuk ke tahap selanjutnya gitu ya Mas Andri ya. Dan sudah ratusan jumlah video yang masuk ke kami, dan kami bersyukur banget, kami berterima kasih banget atas partisipasi dari Bapak Ibu Guru sekalian, semangatnya, antusiasnya, semuanya kami mengucapkan banyak banget terima kasih dan excited untuk menilai, melihat semua karya-karya inovasi Bapak Ibu Guru sekalian. Nah, hari ini kita akan melakukan pengumuman finalis per kategori. Jadi kategori SD, kemudian kategori SMP. Nah, untuk juara favorit gimana? Nih kan banyak juga nih yang bertanya-tanya, juara favorit kapan ya diumuminnya ya? Nah, juara favorit itu akan diumumkan pada tanggal 17 September, yaitu ketika awarding. Jadi biar Bapak Ibu lebih deg-degan lagi gitu ya, juara favorit siapa sih nih gitu. Tapi untuk jumlah like, kami sudah hitung per tanggal 29 Agustus kemarin. Jadi untuk Bapak Ibu yang kalau mau like setelah 29 Agustus nggak apa-apa juga. Kami akan tetap terus like aja, share aja, subscribe aja. Tapi untuk penilaian juara favorit kami sudah tutup per tanggal 29 Agustus seperti pengumuman yang sudah kami sampaikan sebelumnya gitu ya. Nah, terus ada lagi nih banyak pertanyaan yang sampai ke kami. Kok yang diupload tidak semua video ya gitu? Kok ada beberapa video rekan saya yang tidak diupload nih ke YouTube? Nah, seperti yang juga sudah disampaikan, kami sudah melakukan seleksi awal administrasi. Jadi sebelum ada seleksi untuk ke finalis, kami sudah melakukan seleksi terlebih dahulu terkait administrasi. Di mana administrasi itu berdasarkan juga juknis yang sudah kami bagikan. Misalnya durasi kami masih kasih toleransi 5 menit 59 detik, tapi lebih dari itu kami sudah tidak toleransi lagi. Kemudian apalagi ya, SK aktif, kemudian RPP, kemudian hal-hal yang sifatnya administrasi gitu ya. Jadi memang mohon maaf sekali bahwa tidak semua video kami dapat upload karena kami comply, kami taat kepada peraturan yang sudah kami jelaskan sebelumnya ke Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, poin-poin selanjutnya adalah, jadi dari sekian ratus, ada 200-an video yang masuk, kemudian video yang sudah diupload ini sudah dijurikan oleh 5 dewan juri, gitu. Nah, dewan juri ini kami pilih sengaja dari perwakilan banyak, jadi tidak hanya dari YPMDR, tapi juga dari eksternal gitu ya. Misalnya contoh ada Profesor Ferdi dari UKSW, kemudian dari B1 Corporation yang menilai terkait video, audio, dan aspek-aspek lainnya itu ada Bapak Asep salah satunya. Kemudian ada dari Kemendikbud juga ada dari Bapak Ari. Kemudian ada dosen dari UPI juga, salah satunya Pak Angga gitu ya. Jadi kami sengaja sedemikian rupa mengambil atau memohon bantuan kepada Bapak Ibu dari eksternal YPMDR juga untuk menjadi juri atas video-video karya inovasi Bapak Ibu Guru sekalian. Nah, selanjutnya juga Bapak Ibu Dewan Juri tersebut melakukan penilaiannya berdasarkan apa sih gitu ya. Mungkin Bapak Ibu Guru sebagian udah paham juga, apalagi peserta gitu ya, pasti udah pelajarin banget nih kriteria penilaiannya apa saja gitu.
Nah, ini saya bacakan sepintas aja ya kriteria penilaiannya. Jadi yang pertama adalah kelengkapan administrasi, kemudian orisinalitas, kemudian kreativitas, konsep materi, ketersampaian materi, dinamika proses pembelajaran, kemudian konsep kolaborasi, kualitas interaksi antar guru dan murid, kemudian audio visual gitu. Tentunya semua kriteria ini ada ya baik. Semua kriteria ini punya bobotnya masing-masing gitu ya, dan karena ini adalah lomba pembelajaran kreatif dan kolaboratif, jadi kami membobotkan kriteria kreativitas, konsep kolaborasi dan interaksi itu yang terbesar. Jadi kami ingin tetap stick pada konsep lomba ini, jadi kami memberikan bobot yang lebih tinggi pada kreativitas, kemudian kolaborasi dan interaksi antara guru dan murid, gitu ya. Oke, ini kayaknya masih wave semua, nggak ada yang mencaci maki saya karena kelamaan kan ya? Oh nggak ada, oke aman. Oke. Suaranya kurang terdengar ya ini. Bapak Ibu, suara saya terdengar apa tidak ya? Mungkin kalau misalnya kurang jelas bisa chat juga nih. Oh, mau pakai headset kalau bisa. Oh gitu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya merasa tidak jelas, mungkin bisa pakai earphone ya, bisa pakai headset. Ini saya agak sudah kencang juga sebenarnya ngomongnya gitu ya. Wow. Ya baik, terima kasih Mbak Tias. Jadi tanpa panjang lebar lagi, kami akan mengumumkan 5 finalis dari setiap kategori, dari kategori SD dan SMP yang maju ke tahap final. Nah, mohon maaf. Sebentar, saya melihat contekannya terlebih dahulu. Oke. Untuk nama peserta yang saya akan sebutkan, ini urutannya berdasarkan alfabet nama ya, jadi bukan berdasarkan ranking, bukan berdasarkan skor atau yang semacamnya. Jadi benar-benar berdasarkan alfabet nama. Untuk kategori SD, nama peserta yang menjadi finalis adalah yang pertama atas nama Arvendri Tegriandi Dun, SPD GR. Kategori SD, asal sekolah SD Negeri Manggis. Judul karyanya adalah meningkatkan minat belajar IPA melalui penggunaan media permainan, mencocokkan gambar dan keterangan organ gerak hewan pada siswa kelas 5 SD Negeri Manggis, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao. Itu untuk finalis pertama. Finalis kedua atas nama Mahfud Solihin. Sekali lagi atas nama Mahfud Solihin, asal sekolah UPTD SDN Jadi 3, dengan judul karya video pembelajaran kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Gitu ya. Kemudian, finalis ketiga adalah Yahdini Hanifan, atas nama Yahdini Hanifan dari SDN Margasana, dengan judul karya Sistem Pencernaan Hewan Ruminansia. Benar ya? Oke, finalis selanjutnya adalah atas nama Yudit Rosida. Saya ulangi, Yudit Rosida dari asal sekolah SD Al-Falah Darussalam 2 Sidoarjo, dengan judul karya penggunaan media fan flashcards pada pembelajaran English secara online via aplikasi Zoom. Finalis terakhir dari kategori SD adalah Yusniasih dari SDN 2 Kertosari, Lampung Selatan, dengan judul karya video pembelajaran Lin Lantas atau lintasan lalu lintas. Ya, selamat kepada 5 finalis untuk kategori SD. Kemudian, untuk 5 finalis kategori SMP, sebentar saya keringetan. Untuk 5 finalis kategori SMP adalah yang pertama, Ade Kiki Ruswandi dari SMP Pribadi Depok,
dengan judul karya Pembelajaran Sudut Berbasis IT. Kemudian, finalis kedua kategori SMP adalah Elis Lulu Magnuna dari SMP IT Al-Hanif Cibeber Cianjur. Kemudian dengan judul karya Transformasi Energi Percobaan Fotosintesis. Wah, ini Engine House. Bacanya bagaimana ya ini, mohon maaf kalau salah. Kemudian finalis ketiga atas nama Suhartini dari SMPN 1 Tanjung Sari dengan judul karya Aplikasi Gaman Rifan. Finalis ketiga atas nama Ugan Sugandi dari SMPN 4 Lewiliang dengan judul karya Praktik Instalasi Listrik dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model 5M. Finalis terakhir untuk kategori SMP adalah Umi Faizah dari SMPN 1 Sampit dengan judul karya Pembelajaran PJBL STEM dengan media polybag organik. Selamat kepada 5 finalis untuk setiap kategori. Dan adapun untuk berarti ke 10 peserta tadi ya, 5 finalis dari SD dan SMP, yang perlu disiapkan adalah, jadi harus membuat materi presentasi ya Mas Andri ya, harus membuat materi presentasi, medianya apa saja bebas, bisa PowerPoint, bisa Prezi, bisa Keynote. Intinya adalah membuat sebuah media presentasi yang dimana materi presentasi itu harus mencakup ada 5 hal, 5 poin. Nanti ini akan dipublikasikan juga ya Mas ya, ke peserta ya, ke finalis ya. Jadi ini nggak apa-apa kalau mau dicatat sekarang juga nggak apa-apa. Jadi 5 poin yang harus ada di materi presentasi adalah latar belakang masalah yang ingin dipecahkan, strategi pemecahan masalah, originalitas atau inovasi dalam pembelajaran kolaboratif, bentuk pembelajaran kolaboratif guru dan siswa, kemudian dampak dari pembelajaran kolaboratif yang dilaksanakan. Gitu ya. Nanti waktu durasi untuk tiap finalis dalam melakukan presentasi itu ada 6 menit untuk penampilan video, 10 menit untuk presentasi, kemudian 25 menit untuk tanya jawab. Gitu ya, jadi total 41 menit kurang lebihnya. Begitu saja. Apalagi nih Mas Andri yang perlu disampaikan? Nanti info detail akan diposting di... Nah, sudah terdengar? Belum ya? Jadi nanti semua info rinci finalis siapa aja, mungkin tadi Bapak Ibu ada yang belum sempat menyaksikan atau koneksinya tidak stabil, nanti juga akan dipublikasikan via post di Instagram gitu ya, dan akan misalnya mau menghubungi panitia dari YPMDR juga sangat dipersilakan kalau misalnya ada pertanyaan yang mau diajukan gitu. Itu aja. Ada lagi Mas Andri? Coba Mas Andri kesini dulu, pamit dulu sebagai project manager. Oh, nggak mau. Oke, baik kalau begitu. Oke, sekian saja. Terima kasih sekali lagi udah ada berapa? 61 Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua yang sudah join di IG Live. Mungkin kalau yang ada yang kenal teman-temannya yang jadi finalis bisa disampaikan juga mungkin ya yang mereka belum nonton IG Live ini. Gitu. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam dan salam sehat semuanya.